Selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas dunia jerapah yang super keren, si raksasa berleher panjang dari Afrika. Siap-siap ya, karena kita akan bongkar beberapa rahasia paling mengejutkan tentang hewan yang luar biasa ini. Oke, buat pemanasan kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya simpel nih. Apa sih hewan darat tertinggi di dunia? Iyap, bener banget. Jawabannya adalah jerapah. Bayangin deh, mereka bisa tumbuh sampai setinggi 6 meter. Itu lebih tinggi dari van sekolah loh. Kebayang nggak sih tingginya? Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya seekor hewan bisa jadi setinggi itu? Nah, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng keajaiban biologis dari tubuh jerapah ini. Kalau ngomongin jerapah, pasti yang pertama kepikiran itu lehernya kan? Lehernya aja bisa sampai 2 meter panjangnya. Tapi coba tebak deh, ada berapa banyak tulang di dalam leher super panjang itu? Siap-siap kaget ya. Jawabannya cuma 7 tulang. Itu sama persis loh jumlahnya kayak tulang leher kita, manusia. Jadi, kuncinya itu bukan di jumlah tulangnya, tapi di ukurannya. Setiap ruas tulang leher jerapah itu gede banget, dan itulah yang bikin mereka bisa menjangkau daun-daun paling tinggi. Dan bukan cuma soal tinggi aja loh, jerapah ini juga berat banget. Bobotnya bisa sampai 1000 kilogram. Biar gampang ngebayanginnya, itu sama beratnya kayak 10 motor dijadiin satu. Oke, kita udah bahas ukuran raksasanya. Sekarang kita pindah ke bagian lain yang bikin mereka spesial, yaitu corak di tubuhnya. Ini lebih dari sekedar pola yang cantik loh. Nah, ini fakta keren banget. Nggak ada dua jerapah yang punya pola bercak yang sama persis. Betul, polanya itu unik banget persis kayak sidik jari kita. Jadi, setiap jerapah punya KTP-nya sendiri. Sekarang, coba perhatiin deh bagian kepalanya. Lihat kan ada tonjolan kayak tanduk itu? Nah, itu namanya osikones. Uniknya, ini bukan tanduk biasa. Osikones ini sebenarnya tulang rawan yang dilapisi kulit dan bulu. Waktu lahir, tonjolan ini masih lunak loh, terus mengeras seiring mereka dewasa. Punya leher panjang jelas jadi keuntungan buat cari makan di tempat tinggi. Tapi, ternyata jerapah punya satu lagi senjata rahasia buat urusan makan malamnya. Jadi makanan kesukaan jerapah itu daun akasia yang pohonnya itu penuh duri tajam. Terus gimana cara makannya? Pakai lidahnya yang super panjang, bisa sampai 40 cm. Dan coba lihat warnanya, biru kehitaman. Ini bukan sembarangan warna loh. Warna gelap ini fungsinya kayak sunscreen alami, melindungi lidah mereka dari sengatan matahari pas lagi asyik makan. Keren banget kan? Tapi, punya leher super panjang ini ada minusnya juga. Coba bayangin, pas mereka mau minum air, posisinya jadi canggung banget. Mereka harus melebarkan kaki depannya jauh-jauh, terus nunduk ke bawah. Nah, di posisi kayak gini, mereka jadi sasaran empuk buat predator. Nah, dengan semua keunikan tubuhnya itu, gimana sih kehidupan jerapah sehari-hari di sabana Afrika? Soal kecepatan, tidur, sampai soal bayi-bayinya. Ini nih yang bikin galeng-galeng kepala. Jerapah itu hampir nggak pernah tidur. Total waktu tidur mereka dalam sehari cuma sekitar 5-30 menit. Dan seringnya mereka tidur sambil berdiri, cuma buat jaga-jaga kalau ada bahaya. Benar-benar siaga terus ya. Dan jangan kira badannya yang gede bikin mereka lambat. Salah besar. Kalau lagi terancam, kaki panjangnya yang kuat itu bisa bikin mereka lari kencang. Sampai 60 km per jam. Itu cepet banget loh untuk hewan sebesar itu. Sekarang kita ngomongin bayinya. Bayi jerapah itu pas lahir tingginya udah 1,8 meter. Serius, lebih tinggi dari rata-rata orang dewasa. Baru lahir aja udah jadi raksasa. Dan yang lebih gilanya lagi, cuma butuh waktu 1 jam. 1 jam setelah lahir, bayi jerapah ini udah bisa berdiri dan jalan. Ini penting banget biar mereka bisa langsung ikut kawanan dan menghindari predator. Oke, sebagai penutup, kita bakal ungkap beberapa rahasia terakhir tentang si raksasa yang lembut hati ini. Ada beberapa hal lagi yang mungkin belum Anda tahu. Kalau kita bayangin hewan Afrika, mungkin kepikiran suara auman singa atau trompet gajah kan? Nah, jerapah ini beda. Mereka ini hewan yang sunyi. Mereka hampir nggak pernah bersuara keras. Paling-paling cuma mendengus atau bersenandung pelan banget. Meskipun pendiam, mereka nggak suka sendirian. Jerapah itu hewan sosial yang hidup berkelompok dalam satu kawanan. Mereka saling menjaga satu sama lain di tengah luasnya padang sabana.
Tapi, di balik semua keajaiban ini, ada satu hal yang sangat penting dan menyedihkan. Jerapah sekarang ini adalah spesies yang dilindungi. Kenapa? Karena populasi mereka di alam liar terus-menerus menurun. Ini yang ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Para raksasa yang lembut ini, suaranya makin sunyi, jumlahnya makin sedikit. Jadi gimana caranya kita bisa ikut andil buat memastikan mereka akan selalu ada dan terlindungi? Karena ini tanggung jawab kita semua, untuk memastikan kisah luar biasa mereka di planet ini gak akan pernah berakhir.